Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk panitia. Selamat datang juga selamat bergabung kepada rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang tata laksana PPOK. Mempersingkat waktu, saya langsung aja ya. Ini outline yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pendahuluan, definisi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, dan resum. PPOK saat ini masuk ke dalam penyebab kematian ketiga di dunia, dan 90% kematian terjadi di negara dengan income yang rendah atau middle ya. Kemudian PPOK sendiri juga merupakan penyebab utama terjadinya morbiditas kronik dan kematian. Secara global, kejadian PPOK memang diperkirakan akan meningkat beberapa dekade mendatang karena memang paparan yang terus berlanjut terhadap faktor risiko PPOK dan meningkatnya populasi usia lanjut. Oke, secara definisi PPOK diartikan sebagai penyakit yang umum namun dapat dicegah dan dapat diatasi, dan dikarakteristik ditandai dengan adanya gangguan respiratory persisten dan juga gangguan keterbatasan dari airflow ya. Nah, ini kaitannya sama abnormalitas dari airway dan alveolar dari paru-paru yang disebabkan biasanya oleh eksposur atau paparan secara signifikan dari partikel maupun gas yang berbahaya. Oke, ini patofisiologinya saya akan terangkan secara singkat aja ya. Nah, kita lihat box yang kanan dulu ini. Setelah etiologinya ada nih, historinya ada, dia smoking atau terkena polutan. Kemudian host faktornya sendiri ada genetik atau faktor memang paru-parunya yang sudah pertumbuhannya kurang baik ya. Kemudian terjadilah gangguan pada pertumbuhan paru-parunya sendiri, kemudian adanya injury pada paru-paru, kemudian terjadilah inflamasi yang secara sistemik maupun di paru-paru itu sendiri. Nah, patologinya itu terjadi small airway disorder, jadi saluran nafas kecil yang abnormal ya. Kemudian ada emphysema di mana dinding paru-paru, dinding alveolarnya terganggu, kemudian ada systemic effect. Nah, apa akibatnya airflow limitation itu? Gejalanya itu persistent airflow limitation ya, jadi sesak yang terus-terusan gitu. Nah, kemudian manifestasinya apa ya? Timbul gejala-gejala, terus timbul juga eksaserbasi dan diperberat dengan adanya komorbid. Kalau secara selulernya ya, bahwa setelah terpapar oleh ini, paparan ini terjadi bukan hanya sekali dua kali tapi bertahun-tahun ya, rokok maupun iritan yang lain ya, ini merangsang reaksi dari seluler maupun humoral dari sel inflamasi, proses inflamasi yang pada akhirnya akan menyebabkan ini fibrosis di saluran nafas kecil ya, bagian ujung-ujungnya, kemudian dinding-dinding alveolarnya ini rusak, kemudian terjadilah emphysema, kemudian timbul mukus yang berlebih. Kemudian diagnosisnya bagaimana? Nah, yang pertama setelah kita anamnesis, kita dapatkan simptomnya ya. Ada sesak nafas, ada batuk kronik, dan ada produksi sputum. Kemudian kita tanyakan juga ada faktor resiko, misalkan merokok atau pekerjaan dia. Terus kalau di kita mungkin ibu-ibu rumah tangga, ini ya, indoor pollution, masak pakai kayu bakar. Nah, itu juga masih ada ya di kita nih. Ini juga jadi faktor risiko. Nah, setelah itu kita pastikan dengan pemeriksaan spirometri. Memang pemeriksaan spirometri ini membutuhkan skill khusus sebenarnya, karena nanti ada rumusnya lagi, terus cara menggunakannya juga, cara memeriksanya juga khusus ya. Jadi memang di kita memang belum terlalu awam, tapi memang seharusnya pada PPOK ini harus dilaksanakan sebagai konfirmasi untuk diagnosis. Nah, apa aja sih kunci dari diagnosis COPD ini atau PPOK ya? Yang pertama, ini memang gejala-gejala ini bisa terdapat pada penyakit lain ya, cuma memang ada kekhasan pada PPOK. Yang pertama sesaknya. Ini sesaknya biasanya progressive over time, jadi selalu sesak gitu ya. Nah, memang ada juga yang berkaitan sama cuaca. Kadang-kadang pada saat dingin dia akan lebih berat gitu, dan
memang karakteristiknya yang lebih khas itu biasanya pada saat dia beraktivitas. Nah, dia akan lebih berat terasa sesaknya dan persisten, selalu aja ada gitu ya, nggak pernah hilang. Kalaupun hilang hanya berkurang, itu bukan hanya hilang, bukan hilang ya. Kemudian batuk kronis, batuknya bisa bisa jadi intermittent atau terus menerus, dan bisa juga tidak produktif, artinya tidak ada dahaknya ya. Nah, bisa timbul juga wheezing. Nah, ini apa, mungkin ada beberapa penyakit lain yang timbul juga wheezing ya, cuma pada PPOK ini dominan untuk kejadian gejala timbulnya wheezing atau mengi. Kemudian chronic sputum production, jadi ya sputum produksinya tuh biasanya lebih banyak ya pada COPD. Kemudian adanya kejadian infeksi saluran nafas berulang. Nah, terus ada faktor risiko ini yang penting. Ada resiko merokok atau host faktornya dari faktor pasiennya sendiri. Misalkan ada genetik, ada kongenital, ya kelainan abnormalitas dari saluran nafasnya. Kemudian ada merokok ya, riwayat merokok. Kemudian, nah ini smoke from home cooking ya, ini yang kita banyak di orang Indonesia nih ya. Nah, kemudian pekerjaan ya, debu, terus uap, terus fumes tuh semacam asap ya, terus gas juga, atau cairan bau-bau dari chemical lain ya. Nah, biasanya di pabrik-pabrik itu juga jadi faktor resiko. Kemudian ada histori dari family ya, dari cerita sebelumnya nih, pasiennya sudah mengalami riwayat berat badan lahirnya rendah, kemudian ada infeksi saluran nafas berulang pada saat masih anak kecil ya. Oke, kemudian, nah ini yang beberapa penyakit yang mirip dengan PPOK. Oke, kita bahas satu-satu ya. PPOK sendiri dia memang onsetnya biasanya usia lanjut ya, atau middle life, jadi ya mungkin 40-an ke atas. Kemudian simptomnya yang penting nih, slowly tapi progresif, terus tapi memberat gitu lama-lama. Kemudian ada riwayat merokok ya, atau exposure dari asap. Kalau asma memang sih biasanya ya timbulnya saat bayi. Cuma hati-hati, ada juga asma yang adult onset, jadi onset dewasa. Nah, asma onset dewasa ini mirip seperti COPD ya, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang pasiennya juga merokok, kadang-kadang pasiennya juga bekerja di tempat yang banyak asap gitu ya. Nah, nanti untuk memastikannya memang ada histori lain nih. Biasanya ada family history asma atau kelainan atopik, misalkan alergi atopik gitu ya, dermatitis atopik atau segala macam, itu rinitis juga termasuk. Nah, ada cerita-cerita seperti ini, kemungkinan besar ini masuknya ke asma. Nanti untuk memastikannya mana nih antara COPD atau asma, yaitu pemeriksaannya adalah konfirmasinya dengan spirometri ya. Kemudian ada lagi congestive heart failure. Nah, ini tentu ada kelainan jantung ya, kita pastikan dengan pemeriksaan, misalkan dengan chest X-ray ya, dengan ronsen toraks, ini kelihatan memang jantungnya membesar. Kemudian ada gambaran edema pulmo ya. Dan memang pada saat congestive heart failure ini berat, bisa saja timbul bronkospasme, gejalanya wheezing, mengi, hampir mirip seperti PPOK. Ya, memang ini nanti pada saat penanganan awal mungkin akan sama ya, kita nebulisasi dulu. Nah, yang bedanya mungkin dengan diuretik kalau congestive heart failure dengan bukti yang lain ya, seperti chest X-ray-nya, EKG-nya segala macam nanti kita periksakan. Oke, untuk bronkiektasis, nah ini yang khasnya adalah kalau kita kenal dulu sputum 3 lapis ya, bagian dari atas sputum ya, itu yang bukan bruntus, apa namanya disebut tuh, kayak sabun ya, seperti itu. Nah, kemudian TBC ya, kalau TBC udah jelas ya, ada gejala simptomat gejala sistemiknya yang khas, biasanya badannya kurus atau terus turun ya, terus demam, terus keringat malam. Nah, itu juga jadi diferensial diagnosis pada saat kita tanyakan kepada pasien ya. Kemudian adanya penyakit lain ini, obliteratif bronkiolitis, ini biasanya berkaitan dengan autoimun ya, penyakit autoimun ini kita butuh pemeriksaan yang lebih advance ya, seperti CT scan. Ini juga sama, diffuse panbronkiolitis, ini juga sama, kita butuh
CT scan yang khusus ya, RCT. Dan ini kaitannya memang pada pasien apa ya, ini biasanya genetik ya terjadinya di eh, pada pasien orang-orang Asia. Nah, ini setelah kita diagnosis, kita perlu juga mengakses di kelas mana ya. Ini kelasnya A, B, C, D ya. Ini untuk menentukan apa sih? Nanti untuk menentukan terapinya ya. Nah, gimana cara bacanya? Ini setelah kita lakukan spirometri ya. Terus hasilnya misalkan adalah PPOK keluar, kemudian kita grade nanti di mana dia VFI1-nya. Misalkan 80% ke atas ya masih masuk goal 1 ya, ringan. Kemudian kalau misalkan sudah kurang dari 30% artinya sudah goal 4. Ini berat ya. Nah, tapi bukan hanya berat ringannya saja, tapi kita juga perlu penilaian lain. Ini yang pertama adalah moderate or severe exacerbation history dan dan riwayat perawatan ya. Misalkan dalam satu tahun ya dia mengalami 2 kali eksaserbasi dan 1 kali perawatan. Nah, ini berarti masuknya di kelas ini. Kalau dia tidak pernah dirawat atau cuma 1 kali dirawat gitu atau 1 kali eksaserbasi, ini di sini. Jadi kalau yang di atas ini masuknya antara kelas C atau D. Kalau yang di bawah cuma 1 kali aja dia dirawat, berarti masuknya C atau A atau B, sorry. Nah, terus mana misahin antara A atau B, C atau D? Pakai penilaian di bawah nanti ini. MMRC atau dan CAT. Ya, nah ini adalah untuk menilai simptom gejalanya dia berat atau ringan gitu. Nah, nanti gimana sih ini cara menilainya nanti ada di bawah kita lihat ya. Jadi kalau misalkan dia hanya 1 kali dirawat dalam 1 tahun, kemudian dia gejalanya ringan, masuk yang A. Ya. Kelas A nanti obatnya apa aja nanti kita lihat. Kalau dia gejalanya ringan, cuma 1 kali dirawat dan jarang eksaserbasi, tapi gejalanya berat terus itu ya setiap hari, masuknya B gitu. Kalau dia gejalanya dirawatnya lebih dari 1 kali dan dia ada eksaserbasi lebih dari 2 kali, nah dia masuknya tapi dengan gejala yang ringan ya, sehari-harinya dia ringan gitu. Nah, masuknya C. Tapi kalau dia gejalanya berat semua nih, udah gejala hari-hariannya berat, terus sering jadi eksaserbasinya, masuknya D gitu. Nah, nanti untuk membedakan tata laksananya. Kita lihat dulu tadi MMRC itu apa sih? Ini adalah satu tool ya, satu alat wawancara atau bisa diisi oleh pasiennya sendiri. Nanti bisa ada bahasa Indonesianya juga kalau nggak salah, ini nanti bisa di-download ya. Kalau yang grade 0 itu ini, saya bisa bernafas dengan aktivitas yang strenuous itu mungkin agak sedikit sedang agak berat gitu ya. Nah, ini masih bisa bernafas, tapi tidak sesak ya. Nah, jadi ini saya hanya sesak kalau saya aktivitasnya agak berat gitu ya. Nah, kalau yang grade 1 saya nafasnya pendek kalau saya terburu-buru saja gitu. Nah, kalau ini kan sampai aktivitas berat baru sesak, kalau ini mah terburu-buru sudah sesak gitu. Nah, baru sesak gitu kejadiannya. Nah, kalau grade 2 saya berjalan lebih lambat daripada orang yang seusia sama saya gitu. Dan saya harus berhenti saat berjalan untuk mencapai biasanya saya berjalan ke tempat itu nggak berhenti gitu. Nah, ini harus berhenti untuk tarik nafas gitu. Nah, ini juga masuk ke grade 2 ya. Terus grade 3 saya harus berhenti setiap 100 meter ya, atau beberapa menit setelah berjalan. Kemudian yang 4 ini selalu sesak nafas ya. Oke, nanti tinggal contreng di mana nilainya. Kalau yang CAT ini sama, kita harus nanya ya, atau dia pasiennya bisa isi sendiri. Ini tentang ekspresi pasiennya. Jadi misalkan, jadi dikasih contoh ya, saya sangat bahagia ya 0 ya. Kalau saya sangat sedih sekali 5 gitu. Nah, di mana dia nilainya? Pasiennya sendiri ya, memang ini subjektif. Karena untuk menilai nanti kualitas hidup pasiennya. Ya, ini diisi nanti semua di total berapa skornya. Oke. Nah, tata laksana. Jadi COPD ini hampir mirip sebenarnya karena ini penyakitnya kronis. Jadi kita harus melakukan evaluasi itu terus-menerus. Nggak bisa cuma sekali berobat terus obatnya sama terus, nggak. Ini bisa berubah-ubah gimana
perubahan kondisi dari pasiennya. Setelah diagnosis, kita lakukan initial assessment. Ya tadi kita kelompokkan pasiennya masuk yang mana nih, yang A, B, C atau D ya. Terus lakukan pemberian terapi awal. Ya di sini obat hanya salah satu aja. Tapi ada hal yang lain yang penting nih, edukasi ya, smoking mengurangi atau bisa menyetop smokingnya, terus vaksinasi, kemudian lifestyle yang kita rubah, kemudian manajemen edukasi ya, dia tentang faktor resikonya kita harus kasih tahu, kalau merokok bagaimana, kalau masak dengan kayu bakar bagaimana. Nah ini kita kasih sugesti ya biar bisa berubah gitu. Nah terus kalau dia punya komorbid ya atasi komorbidnya juga, misalkan DM atau darah tinggi atau jantung yang lain, ya kita harus sama-sama diterapi juga ya. Setelah initial manajemen, kita lakukan review lagi, kontrol lagi pasiennya seminggu 2 minggu, kita lihat gimana sih keberhasilan obatnya, terus gimana status merokoknya, terus semuanya kita nilai. Lalu kita kontrol lagi, itu adjustment terapinya. Kita lakukan kurangi obatnya atau ditambah atau bagaimana ya, tergantung dari kondisi pasiennya. Nah ini obatnya. Sebenarnya dalam PPOK ini semua obat bisa dipakai, ya. Semua obat bisa dipakai. Ini adalah obat-obatan yang saya tandai ini obat-obatan yang sehari-hari kita temui ya. Salbutamol, terbutalin ya. Terus ada campuran salbutamol dengan dengan sama ya, short acting. Ya, tapi bentuknya biasanya nebulisasi ya. Kemudian ada juga metilsantin yang sehari-hari kita ada ya, pasiennya juga biasa suka beli sendiri nih. Theophylline biasa dicampur dengan salbutamol tuh ada ya. Nah, terus untuk sediaan lain yang semprot ya, MDI ya. Ini dengan formoterol biasanya kita berikan nih, juga dengan salmeterol juga ada ya. Kemudian ini untuk mukolitiknya sehari-hari kita banyaknya kita dapat NaCl system. Nah, tapi gimana sih cara milih obatnya yang benar seharusnya ya? Oke, ingat ya, salbutamol bukan hanya pil ya. Jadi kita harus mengenal dulu jenis dan cara pemberian obatnya dan efek sampingnya. Jangan lupa, kita boleh kasih salbutamol nih, dan memang bisa dipakai. Tapi ingat, ada komplikasi nih dari salbutamol. Apa saja yang mungkin paling sering yang nggak bisa. Kadang-kadang kita terlewat tuh, pasiennya bisa hipokalemi ya. Nah, ya lemes-lemes gitu ya. Nah, ada yang pasien lain juga bisa berdebar, jadi aritmia. Nah, itu juga harus kita kenali sebagai efek samping dari obat-obatan beta agonis nih. Nah, itu harus masuk ke dalam evaluasi kita dalam penata laksanaan pasien nantinya. Apakah harus diganti obatnya atau harus kita cari cara lain yang kerjanya lebih spesifik atau lokal aja ya, cara pemberiannya nebulisasi atau yang di semprot ya, MDI atau dihisap gitu. Kalau oral tentunya akan efeknya sistemik nanti gitu. Oke, nah ini pertimbangannya. Hal ini berdasarkan penelitian ya, ada evidence-nya. Jadi kalau misalkan untuk bronchodilator yang inhale pada COPD itu evidennya A. Jadi obat semprot yang isinya bronchodilator itu A. Jadi sangat dianjurkan. Kemudian kalau dicampur SABA dan SAMA itu evidennya juga A, lebih baik daripada yang obatnya cuma satu macam gitu. Nah, terus ya sama ini sama SABA sama-sama ini di compare sama yang tunggal itu lebih bagus tentunya ya. Nah, kalau LABA dan LAMA itu dia mengurangi dyspnea, hot status, dan mengurangi ini yang penting, reduce exacerbasi, evidennya A. Jadi tergantung nanti kelas pasiennya ya, A, B, C atau D, nanti saya ada kesimpulannya di bawah. Kemudian nah ini yang penting saya sampaikan aja nih, theophylline ya, untuk golongan metilsantin nih, theophylline ini ternyata dia efeknya hanya sedikit nih, small bronchodilator effect aja ke COPD, jadi nggak dianjurkan, evidennya A ya. Jadi efek dari bronchodilator theophylline itu sangat kecil, jadi ya nggak bisa dianjurin ya. Terus dia berkaitan dengan modest symptom benefit, jadi benefitnya juga rendah gitu. Jadi ya kita pilih bronchodilator yang lain ya, jangan theophylline, golongan theophylline untuk PPOK. Nah, untuk antiinflamasi sendiri itu jenisnya banyak. Ada yang corticosteroid juga, ada yang inhale, ada yang di sprot ya. Nah, ini evidennya A nih.
pada pasien tertentu. Nanti kita juga akan memilah pasien mana sih yang bisa dikasih ICS ya, inhaled corticosteroid. Terus oral glukokortikoid. Nah, ini juga sebenarnya bisa diberikan, cuma nggak bisa jangka panjang. Karena apa? Timbul ini nih, side effect-nya lebih banyak ya. Nah, terus benefitnya sangat rendah. Jadi kita nggak bisa kasih oral kortikoid untuk jangka panjang. Mungkin untuk beberapa hari mungkin bisa kita berikan. Nanti ada penjelasannya juga. Nah, kemudian ada obat yang lebih canggih lagi nih ya, PDE4 inhibitor. Ini disemprot di hisap ya. Ada antibiotik. Nah, ini antibiotik sebenarnya gimana? Panduannya itu azitromisin atau erythromycin diberikan over 1 year. Jadi setiap hari dalam 1 tahun. Oke. Evidennya A nih. Cuma ada cumanya di sini bawahnya, catatannya adalah azitromisin itu ada kaitan sama meningkatnya kejadian resisten bakteri. Jadi kita harus berpikir juga nih pasiennya punya resiko infeksi yang tinggi nggak ya, tapi ada resiko lain ya, resistensi nanti. Nah, itu juga jadi masalah. Nah, tapi kita bisa berikan ini azitromisin dan erythromycin sepanjang tahun ya. Kemudian untuk mukolitik ya, mukolitik ini kita bisa berikan ada endorstein, carbocistein, dan NAC yang biasa kita yang paling murah ini NAC ya. Kemudian ada other inflamasi agent yang lain yang sekarang lagi diteliti ya, ada leukotriene modifies dan segala macamnya. Ini belum ada di kita. Nah, ini pertimbangannya. Kapan kita harus kasih pasiennya dengan inhale corticosteroid yang disemprot? Kalau ini lihat aja yang hijau, kuning, merah ya, nggak usah lihat tulisan lainnya, bingung nanti. Nah, yang hijau ini kalau pasiennya dengan ada riwayat eksaserbasi yang tinggi, kemudian ada lebih dari 2 kali eksaserbasi dalam 1 tahun, kemudian eosinofilnya lebih dari 300, dan ada konkomitan dengan asma misalkan. Nah, pasien seperti ini strong support, jadi sangat dianjurkan untuk mendapatkan ini inhaled corticosteroid. Nah, tapi pasien yang kedua nih, consider use, boleh diberikan, tapi dilihat-lihat juga nih, kalau pasiennya ada 1 kali eksaserbasi, kemudian eosinofilnya lebih dari 100, tapi masih kurang dari 300, masih bisa diberikan, tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Nih, hati-hatinya adalah history mycobacterial infection, TBC pasiennya, atau repeat pneumonia, jadi ini juga nggak dianjurin, ya. Oke, nah ini tadi kesimpulannya. Terapinya kalau kita gunakan, kalau grup pasiennya ada di grup A, artinya dengan resiko eksaserbasi yang rendah, kemudian gejalanya ringan, kita kasih hanya 1 bronkodilator, ya. Terus bisa juga diberikannya pada saat dia jadi aja. Kalau udah masuk grup B, kita pakai laba atau lama. Kalau grup C, lama aja ya, biar dia nggak sering eksaserbasi. Grup D ya semua kita kasih akhirnya ya, karena berat pasiennya. Oke, ini non farmakologinya intinya sih sama ya, ABCD ini sama. Yang beda itu cuma ada rehabilitasi pulmoner. Ini nanti urusannya sama Dr. Taufik ya, ahlinya rehabilitasi medik. Nah, tapi semua dari kelompok ABCD ini selalu dilakukan nih. Smoking cessation-nya, kemudian physical activity-nya kita dorong pasiennya untuk melakukan aktivitas olahraga ringan ya. Kemudian ini vaksinasi, di kita ini belum awam sebenarnya, baru COVID aja ya. Yang lainnya harusnya diberikan nih, flu vaksinnya, pneumokokalnya, pertusis ya kita berikan. Oke. Nah, ini dikasih kalau pasiennya, kapan pasien ini harus kita rujuk ya, kalau ada gejalanya berat, terus ada saturasi turun, pasiennya turunan sadaran, kemudian ada respiratory failure, kemudian ada cyanosis, kemudian pasiennya eksaserbasi tapi kita berikan terapi awal tidak respon ya, nah, kita rujuk. Kemudian adanya comorbid, nah, pasiennya sih serangan PPOK biasa tapi dia punya heart failure, punya aritmia, punya DM, punya segala macam ya, lebih baik kita rujuk. Terus satu lagi pertimbangannya, pasiennya mungkin respon, tapi di rumahnya cuma tinggal sendirian, sudah usia lanjut. Nah, ini kita harus rujuk untuk penanganan lebih baik. Oke, eksaserbasi ini aja ya, nebulisasi lah yang paling penting ya, mungkin yang kita lakukan sehari-hari di sini ya, di klinik kita ya. Nah, kita bisa berikan beta agonis yang sabar ya. Kemudian boleh kita berikan kortikosteroid sistemik, bisa IV ya, tapi tidak boleh lebih dari 5-7 hari. Antibiotik kita bisa berikan 5-7 hari.
Terus metilsantin ini are not recommended, tidak boleh diberikan ya. Nah, karena efeknya ada efek sampingnya yang lebih berat, tapi efek manfaatnya kurang gitu. Nah, makanya tidak dianjurkan. Terus ya ini untuk yang nomor berikutnya ini untuk di rumah sakit ya, dengan mechanical ventilation dan IV. Nah, jadi kesimpulannya ya satu, PPOK itu memang penyebab kematian ketiga di dunia ya. 90% terjadi di negara dengan income yang rendah. Kemudian menjadi penyebab utama morbiditas kronik ya, karena orangnya sepanjang hidupnya dia sesak gitu. Nah, diperkirakan akan meningkat jumlahnya dekade mendatang. Kemudian PPOK juga adalah penyakit yang dapat dicegah dan diobati, ditandai dengan adanya gejala gangguan pernapasan yang persisten. Kemudian selain gejala dan tanda yang khas, spirometri juga harus dilakukan untuk mendiagnosis PPOK. Tata laksananya PPOK yang stabil itu kombinasi non farmako dan farmakologi ya tentunya. Nah, didasarkan pada asesmen ABCD yang tadi. Jadi SABA untuk grup yang A, LABA atau LAMA untuk grup B, LAMA untuk grup C, dan kombinasi semuanya ya, LABA lama, ICS lama untuk yang grup yang D yang berat. Karena PPOK adalah penyakit yang kronis, bukan hanya ketepatan penilaian awal ya dan terapi, tapi juga perlu penilaian evaluasi ulang terus menerus. Jadi pasiennya harus kontrol lagi ya, kalau enggak ya kadang-kadang memang sulit juga, karena pasien kalau udah merasa enak dia akan berhenti ya, berhenti kontrol gitu, capek dan minum obat juga bosan segala macamnya. Nah, tapi harus kita edukasi, karena untuk meningkatkan kualitas hidupnya pasien itu sendiri ya, kita lakukan secara simultan serta edukasi yang tepat. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.